John, semoga dalam keadaan sehat semua. Jumpa lagi bersama saya Mario Agustian Lasut dan sahabat saya Bro Ruby Herman masih di Startup Gallery yang selalu menghadirkan konten inspiratif, pembicaraan membangun dari founder dan CEO dan C-level dari startup. Halo Bro Ruby, apa kabar? Halo Bro Mario. Oke, kali ini kita mau bahas apa nih Bro Mario? Nah, startupnya ya mungkin ini startup yang bisa bantu startup lain. Karena, iya betul, karena dia bisa menyelesaikan masalah yang sering ditemui oleh semua startup, yaitu talenta IT. Karena memang talenta IT di Indonesia dan global mungkin ya cukup langka gitu. Dan startup ini membantu solve the problem dari startup lain. Tidak perlu kita berpanjang lebar, kita langsung sambut Ardi Mo. Halo Mario, halo Bro Ruby. Apa kabar nih semuanya? Iya. Halo Ardi Mo. Iya. Kayak obat mabok ya. Ardi Mo ya. Antimo itu Bro. Aduh. Oh, beda. Oke. Bro Ardi, CEO dan founder dari Tekin Labs. Apa kabar, Bro Ardi? Alhamdulillah baik Bro Mario. Gimana kabarnya juga? Baik. Bro Ruby juga nih kayaknya sehat banget nih. Rumah baru Bro. Ya. Bro Ruby selalu kalau setiap tapping dia ganti rumah. Iya, dia rumahnya ada 1000 kayaknya deh. Oke, Bro Ardi, kita fokus nanti ngobrolin Bro Ardi ya, jangan kemana-mana. Iya. Jadi, fokusnya lu di. Iya. Nah, Ardimo, ya. Sebenarnya Ardimo ini maunya apa ini? Muhammad Ardiansyah, makanya Ardimo. Tadi kan sebelum tapping minta Tekin Labs, Ardimo CEO-nya, makanya saya tanya Ardimo gitu. Jadi Ardi ini perjalanannya gimana sampai ke menemukan Tekin Labs nih? Emang background-nya apa? Kok bikin Tekin Labs ini kan talent IT solution? Cukup berat ya. Sebenarnya gini Bro. Awalnya kan gue tuh dulu kerja di salah satu startup, gue nggak akan disebutin. Jadi jangan dong. Iya, nanti branding jadinya kan. Jadi di salah satu startup, terus waktu itu tempat kerjanya tuh di co-working space, Bro. Nah, di co-working space itu ternyata banyak perusahaan yang susah cari talenta IT. Nah, Tekin Lab coba masuk ke situ. Coba ngeliat masalah itu, terus kita bikin grup di Telegram. Itu ada 200 lebih developer masuk. Nah, menurut gue ini bisnis yang potensial. Nah, akhirnya gue approach ke 10 startup termasuk mantan perusahaan yang gue pernah kerja, startup yang pernah gue kerja. Semuanya masuk semua nih. Nah, ini kan berarti kalau 10 perusahaan udah jalan, berarti work dong bisnisnya. Dan ternyata semua perusahaan IT kendalanya di situ juga gitu. Bahkan kan kalau kita lihat di riset Kominfo melalui datanya World Bank, itu kita tiap tahun kebutuhannya 600.000, mungkin lebih lah ke depan. Nah, ini kan sangat seksi gitu loh pasarnya. Dan itu sesuai sama visi kita pengen ya enabler teknologi yang paling utama kan SDM-nya dong. Karena percuma kita punya teknologi canggih, tapi nggak ada SDM-nya. Nah, Tekin Lab terjun di situ gitu. Oke, sebelum masuk ke Tekin Labs, unik cukup ini ya, cukup kita patut simak nih, karena apa sih sebenarnya menyebabkan kelangkaan talenta IT di Indonesia? Menurut Ardimo nih, Bro Ardimo, ini apa sumber masalahnya yang bisa bikin kelangkaan itu apa? Kan fakultas IT dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur ada, fakultas IT ada, gitu. Masalahnya di mana? Nah, gue dulu tuh pernah kuliah, misalnya di jurusan IT juga, itu rata-rata yang diajarkan di kampus, itu yang nggak terlalu make sense sama yang dibutuhkan sama pasar. Itu kendala
Jadi yang diajarin di kampus tuh kayak bahasa pemrograman yang emang dasar-dasar gitu loh. Yang dasar-dasar dan itu udah kuno gitu. Jadi si kampus mungkin kurang up to date, tapi ada beberapa beberapa kampus itu udah mulai nerapin itu, bro. Cuma mayoritas di Indonesia itu masih Minim. relatif dasar banget gitu, belum nyentuh ke arah langsung kerja gitu loh, atau dia mau bikin usaha sendiri gitu. Dan banyak lulusan IT dia cuma pengen, gue lulusan IT buat gaya-gayaan, buat kerja di startup, dan di SMA, SMK itu yang dipelajari di lab komputer rata-rata itu paling WOS, Point, atau Excel. Gimana caranya orang bisa tertarik buat belajar IT kalau dia cuma diajarin kayak gitu doang gitu. Harusnya udah dari SMA atau SMK bahkan SMP ketika ada SD juga kalau ada di lab komputer dia bisa diajarin kayak coding gitu. Karena menurut gue sendiri apa ya bro? Kita udah ketinggalan banget gitu loh. Dan kita malah buat SDM IT-nya tertinggal banget dari India gitu. Karena India aja udah, bahkan PM-nya aja udah bikin campaign juga, ngedukung juga. Dan dengar-dengar kalau di India kan tiap gang tuh ada khusus IT gitu loh. Nah, Indonesia belum semasif itu, bro. Padahal potensi kita tuh banyak, orang kita banyak kreatif. Tapi yang nyentuh ke lini IT, khususnya di lini production, kayak development, itu masih jarang gitu loh. Padahal ini salah satu lini yang menjanjikan juga gitu. Buat orang yang tadinya dia cuma gaji 5 juta, ketika dia masuk ke IT jadi 8 juta, 10 juta, bahkan 10 kali lipatnya kan. Itu jadi kalau di startup kan bisa nge-boost tuh. Nah, si talentnya juga jadi bisa nge-boost gitu gajinya dia berapa, tiba-tiba udah jadi berapa gitu. Kan itu jadi otomatis negara juga kebantu dong. Karena pendapatan per kapitanya jadi naik kan. Iya, betul sekali. Ini sejak kapan sih bro lu bangun Tech in Lab ini? Dari tahun Januari 2018 bro. Waktu itu gue sempat ngobrol-ngobrol juga sama Mario ya bro. Waktu sama mulai. Ya sebelum mulai sama Indostarter waktu itu ya kita ngobrol bro. Oke. Ya, terus pengembangannya gimana tuh dari awal perjalanannya sampai 2018 berarti udah 2 tahun dong. Udah jadi apa aja tuh? Aduh, jadi nah ini bro. Jadi tadinya gue cuma fokus di rekrutmen talenta IT nih. Awal banget Tech Lab tuh tanpa teknologi. Soalnya gue nyiptain bikin apa tuh kayak sistem platform, cuma belum jadi sih. Cuma pas ditambah ada pandemi ya udah makin itu, tapi kita masih terus riset kan buat platformnya itu bisa enabler buat ke talenta IT atau perusahaan yang pengen cari talent gitu. Kita sih pengennya cepet kayak main kayak WhatsApp lah. Orang cari talent dia langsung dapat, cocok nggak, kayak match nggak. Itu yang kita lagi coba solve lagi. Karena kan nggak mungkin kita ngebantu perusahaan cuma dengan cara manual atau cuma ngasih placement doang. Tapi harus dengan ada platform yang benar-benar menguntungkan kedua belah pihak kan. Jadi kita mainnya fair juga gitu loh. Perkembangannya Tech Lab dari sisi akhirnya itu. Terus ternyata nggak cuma itu juga, nggak cuma itu doang nih yang buat kita harus ngeboost. Kita juga bikin lini tentang pendidikan bro. Jadi namanya upskill. Jadi buat talent-talent yang di kuliahnya cuma sampai PXP yang dasar-dasar, nah kita bisa bantu mereka lewat upskill buat di-upgrade. Jadi yang skillnya dia, aduh gue cuma bisa ini, gue nggak akan bisa masuk startup karena standarnya dia gini. Nah kita bisa bantu boost dia di upskill. Karena kita ngelihat potensi anak IT itu banyak. Jangan sampai dia jadi marketing, karena kita lagi butuh banget itu loh. Bukan memaksakan orang pindah ke IT, tapi yang udah ada di IT, ya dia harus apa tuh? Harus di-boost gitu loh. Biar mereka jadi agen properti. Iya, itu banyak yang kayak gitu, bro. Banyak. Malah banyak orang marketing yang jadi IT, bro. Oh, marketing jadi IT. Karena dia tahu ketika dia di IT, duitnya dia yang tadinya dia cuma 5 juta, itu bisa jadi 10 juta, bisa jadi 15 juta gitu loh. Dalam sebulan gajinya dia.
tanpa harus dia dapetin sales yang banyak atau dapetin pelanggan yang banyak gitu loh. Yang penting rajin kan. Nah, itu malah banyak, bahkan malah yang IT-nya malah kebalik gitu loh. Nah, kita pengen coba lewat upskill, apa sih masalahnya, kita bantu nih. Dia bisa ikut pelatihan sesuai yang dia pengen gitu loh. Dengan harga yang terjangkau. Itu sih yang kedua. Terus, ternyata masih belum cukup juga nih. Kita punya wadah namanya DevTalks. Dari tahun 2019 awal, kita buat. Sekarang udah ke 32. Nah, di DevTalk ini, si talenta IT sama yang belum terlalu ngerti atau masih belum paham, itu bisa komunikasi di situ. Jadi kebentuklah community-nya gitu di eventnya. Jadi dia bisa tanya jawab sama expertnya. Ke depan si DevTalk-nya ini bakal jadi community platformnya dari Tekin Labs. Jadi orang yang mau upgrade dia bisa di upskill, mau cari kerja bisa di hire plus, hiringnya kita, atau dia mau bikin bentuk community buat belajar dan lain yang lebih terbuka lagi, itu ada di DevTalks. Kita nyediain di situ. Oke, Bro Ardi, nanti kita sambung lagi. Ya, Oke. Bro Mario. Sahabat Eljon, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di segmen selanjutnya. Tetap di Startup Gallery, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Bro, muka lo di belakangin dikit. Oh, Jangan okay. muka semua nih gini loh. Oh ya, oke. Siap dong. Sip. Gitu dong. Ulangi lagi nggak? Enggak. Oh, enggak. Oke. Iya. Emang lagi nonton Teletubbies. Ya. 5, Lanjut. 4, 3, 2, 1. Oke, Bro Mario. Halo sahabat Eljon, bagi yang tertinggal, segmen sebelumnya kita bersama CEO dan founder dari Tekin Labs, Ardi Mo atau Muhammad Ardi, dan masih juga Halo, bersama Bro. sahabat saya, Bro Ruby Herma. Ya, kita lanjut nih Bro Ardi Mo. Nah, Ya. Jadi sebenarnya gini loh, ini banyak banget kan UMKM pengen go digital. Ya, go digital gitu kan. Pokoknya 5 tahun belakangan ini tema besarnya UMKM harus digital. Nah, Cuma kan digital kan harus diikuti juga resources, budget, segala macam ya. Nah, ini saya pengen nanya nih dari Tekin Lab sendiri, khususnya Bro Ardimo ini. Jadi, mitos atau fakta, talenta IT itu mahal-mahal. Nah, tadi kan even fresh graduate pun kalau kita mau kasih gitu ya baru lulus, wah mintanya nggak karuan Bro Ardi. Gimana menurut Bro Ardi mau gimana nih? Fakta sih. Memang mahal. Karena mahalnya yang bikin mahal mereka itu bukan karena jabatannya gitu, karena skill yang mereka punya. Skillnya. Itu yang bikin mereka jadi mahal gitu. Cuma kan tadi kan saya dengar juga Bro Ardimo, yang lulus dari kampus itu belum tentu siap untuk di industri juga kan. Kita kan sebagai pebisnis ataupun UMKM gitu ya, Bro Ruby juga ya. Kita kalau mau hire orang harus sesuai skill. Kalau misalkan skillnya bagus, kita bayar mahal nggak ada masalah. Tapi Bro Ardimo sendiri tadi ngomong banyak yang belum siap secara industri ataupun di dunia kerja. Gimana nih Bro Ardimo? Nah, ini dia kan makanya Tekin Lab ngasih solusi nih dengan adanya upskill. Orang-orang yang bermasalah kayak gitu, itu bisa ke-solve. Jadi ketika dia mau cari kerja di Hire Plus, itu udah langsung, dia udah ada sertifikatnya dari kita. Jadi yang jadi jaminannya nama kita sendiri, si Tekin Labs. Daripada dia lulusan kampus A, dia nggak punya portofolio, dia langsung ngelamar, otomatis, ya itu tergantung sih. Kalau si co-foundernya nggak tahu, yang penting dia anak IT, ya dia masuk gitu. Tapi kalau dia ngehadapin CTO atau si co-foundernya emang anak IT, dia susah gitu. Biasanya rata-rata sih mereka bagus logiknya. Tapi ketika kemampuan ngodingnya, mereka hancur. Karena mereka nggak tahu caranya. Dan itu bisa juga faktor karena dia nggak mau belajar sendiri,
atau dari lingkungan dia waktu kuliahnya. Tapi rata-rata sih sepengetahuan saya banyak lulusan IT yang masih kebingungan, bro. Kenapa? Karena yang dia pelajarin nggak sesuai sama yang dibutuhin pasar gitu loh. Bayangin lo, nih gue kasih contoh. Lo belajar VBNet. Gue bayangin dulu. Yes. Ya. Sekarang bukan zamannya desktop apps lagi, bro. Sekarang udah mobile apps. Terus dia pas mau bikin mobile apps, dia cuma pakai Android Java. Mau dia upgrade, dia susah. Gue belum ngerti. Java itu zamannya Nokia ya. Iya. Saya Android Java sebenarnya masih ada digunain tuh. Cuma itu udah buat startup yang tahap awal banget itu. Dan rata-rata mayoritas yang baru, dia udah pakai bahasa pemrograman baru kayak Kotlin, kayak Flutter, kayak React Native. Nah, ini yang mereka nggak bisa nih. Jadi kurikulumnya nggak sesuai dengan update sama zaman now dong. Iya. Bisa dibilang itu gitu. Masih banyak yang kayak gitu. Mungkin ada beberapa. Bahkan sampai sekarang. Hah? Sampai sekarang kampus-kampus tuh masih ngajarin yang udah outdated. Yang kampus grade A mungkin udah mulai bagus tuh, udah ada artificial intelligence dan lain. Tapi yang grade B, grade C itu masih banyak yang kayak gitu, bro. Jadi ini peluang memang kalau betul peluang. Cuma memang Java itu sendiri yang menurut lo outdated itu harus masih dipelajarin apa memang sudah nggak sinkron sama kebutuhan di industri, Bro Ardi? Sebenarnya ada pasarnya buat Java. Cuma kalau dia pengen upgrading lebih dalam, karena kan kalau misal dia belajar Java, banyak programmer yang pakai bahasa Java, pemrograman Java. Tapi kalau dia pengen populasinya udah banyak yang bisa, jadi kuncinya itu lu mesti upgrade diri lu sendiri. Iya, itu dia. Upskill taking labs gitu nah, itu dia. Maksud gue tuh kayak gitu karena banyak nih banyak talent. Sebelum lebih lanjut, Java itu boleh dijelasin apa sih Java? Biar sahabat Java itu apa? Jawa, Pulau Jawa atau apa? Java apa? Boleh di-sharing. Oke, Java itu pemrograman, bro. Kalau ini Java pemrograman, bukan Java pulau, bukan bahasa. Jadi, tapi ada menariknya, bro. Pemrograman Java ini tuh terinspirasi dari kopi Jawa. Makanya logonya tuh kayak cangkir kopi merah-merah. Itu tuh terinspirasi dari kopi di Jawa sama Java itu. Dan Java ini tuh sebenarnya banyak berpengaruh di aplikasi Android, bro, di awal-awal. Karena kebanyakan dulu pakainya Java dan mobile apps tuh nggak akan jauh dari Java di awalnya. Cuma sekarang udah mulai di-upgrade nih. Teknologi yang semakin bagus, tiap hari banyak pemrograman baru, banyak yang lebih stabil. Hanya udah mulai pindah nih ke kayak bahasa pemrograman Flutter atau React Native yang lagi ngetrend dari Facebook atau Flutter yang dari Google itu. Nah, ini dia jadi banyak yang baru ngeluh kan, Mas saya diajarinnya kampusnya di gini gitu, kayak gini. Padahal kalau dia talent-talent niat banget di IT, itu gampang kok belajarnya, bisa di YouTube atau di coding sharing yang banyak juga di luar, atau lewat upskill juga bisa. Dan upskill itu kan lebih terjangkau gitu loh buat mereka gitu. Jadi ada cerita nih, bro. Jadi ada talent, dia bagus, dia pengen update, dia nggak punya biaya. Karena banyak... namanya siapa? Sebut saja siapa? Si A lah. Si A, ya. Ardi berarti. Ardi. AM. Si B aja, si B lah. Biar Ardi deh. BM. B. Nah, si B, dia tuh potensial lulusan SMK. Dia pengen SMK ya? Iya, tapi dia terkendala. Mana nih, di Jawa apa di Sumatera? Di Jawa. Di Jawa, oke. Jawa, oke. Salah satu inspirasi gue juga sih ketika bikin upskill. Jadi si B ini dia lulusan SMK, dia nggak bisa upgrade, dia nggak bisa memahami di YouTube. Terus dia ada bootcamp, maksudnya dia mau ikut bootcamp, tapi bootcampnya mahal. Bootcamp itu apa? Bootcamp? Oke, bootcamp buat pelatihan coding secara intensif. Siapa yang bikin? Siapa yang bikin? Itu rata-rata harganya mulai 15 jutaan, bro. Wah, dia berat dong. Iya, buat anak SMK berat dong. Iya, berat. Nah, gue terinspirasi dari situ juga. Si upskill hadir dengan harga yang lebih terjangkau, bro. Gue kan pengen banget tuh
banyak anak IT. Dengan kualitas yang sama, 15 juta upskill bisa nawarin berapa? Berapa? 15 juta, kalau dari 15 juta, mungkin bisa di-cut 14 jutanya. Wah, jadi 1 juta. 1 juta. Wow. Kalau gitu gue bohong nih, gue jualin lagi. 12 Boleh. Tapi ini nah 1 juta ini tapi bentuknya online, bro. Cuma online yang kita bakal bikin secara apa ya? Visualnya hampir sama kayak dia duduk di offline. Tapi daya serapnya gimana? Kan ada beda nih. Kurikulumnya bagus nggak? Sesuai nggak 15 juta tuh? Kurikulum memang daya serapnya. Gimana? Kurikulumnya kita better hampir sama, maksudnya lebih enak lah buat ke masyarakat yang lebih umum lagi gitu. Karena kan penjelasan ngoding tuh nggak harus yang bahasa yang terlalu berat. Jadi kita pengen yang bahasa yang lebih have fun, jadi mereka bisa cepat masuk gitu. Dan itu pure Indonesia, bahasanya buat Indonesia semua, jadi sama. Tapi nggak ada halangan kalau online. Yang Bro Ruby tadi maksud daya serapnya itu nggak ada halangan kalau secara online. Enggak, karena kita bakal kasih mungkin di hotel gitu ya. Iya, bisa tanya. Saya mau nanya Pak, ini gimana? Jadi kalau misal dia tuh nggak bisa live, dia bisa lihat recordingnya, bro. Terus kalau dia masih bingung, itu ada mentornya. Jadi dia yang bakal ngejagain lah istilahnya. Ada kendala apa nih? Ntar dia bisa mentoring juga sama si expertnya. Berapa lama prosesnya itu? Nah, untuk prosesnya kita sih target 1 bulan sih. 1 bulan? 1 juta 1 bulan? Berapa pertemuan? Sabtu Minggu, bro. Berapa kali pertemuan? Berarti 8 kali. Berarti 8. Wow, murah amat. Ya udah nanti kita bantu jualin lah. Enggak, saya mau bohong, nanti kita bantu jualin lah. Bantu jualin, kita bohong aja. Bro, selain itu, bro, di Akil itu ada pelatihan cepat juga, bro. Jadi kita ada pelatihan yang cuma 3 hari bisa belajar, terus ada pelatihan cuma lihat video aja, yang nggak live juga ada. Jadi macam-macam sih. Itu ada tesnya nggak nih? Ada tesnya nggak? Ada tesnya nggak? Tesnya ada nggak? Nah, untuk saat ini tuh kita belum masih tes, bro. Karena gue yakin setiap tahunnya dia jago apa enggak sama, iya, tahunnya daya nyerapnya gimana? Nah, kita kan nanti bakal berguguran nih, bro, satu-satu. Jadi kita pengen tahu dulu nih, kesempatan mereka sama dari awal 0. Nah, tinggal menuju ke 1, ke 2 mereka kuat nggak gitu loh. Gue tahu nih kayak Benteng Takeshi. Iya, sebelum kita tahu nih kuat apa enggak, kita break dulu. Biar tambah kekuatan. Oke. Sahabat aja, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama Bro Ardimo from Tekin Lab. Oke. Nanti kita akan kembali setelah pesan berikut ini tetap di Startup Gallery. Masih bersama saya Mario Agustian Masud dan sahabat saya Bro Ruby Herman. Kita masih ngobrol-ngobrol dengan Ardi atau Ardimo. Ardimo. CEO dan founder dari Tekin Labs. Ya, banyak sekali yang kita udah ngobrolin segmen sebelumnya, cuma saya menarik nih, kan bisnis segmennya kan banyak lini bisnisnya. Tadi kita udah ngomongin upskill untuk meningkatin skill, terus juga ada Tekin Labs-nya sendiri nih. Tekin Labs sendiri ini kalau saya boleh simpulkan mungkin headhunter khusus IT ya berarti ya? Atau bukan? Coba dijawab, diluruskan. Karena kan mungkin banyak di luar sana headhunter gitu. Apa yang bikin perbedaan Tekin Labs dengan yang lain? Silakan. Siap. Oke, bro. Gue mau klarifikasi nih. Gue sebenarnya nggak terlalu suka kata-kata headhunter sih, bro. Jadi itu ibaratnya kalau headhunter tuh level marginal. Bukan level apa ya namanya, yang level ke atas lah. Gue lebih tepatnya Tekin Labs itu platform, bro. Platform orang buat cari talent, buat upgrading skill, buat berkomuniti, dan orang pengen bikin produk IT. One stop IT solution khusus di human resource and edukasi, tapi khusus yang di tech. Jadi terus bedanya sama brand lain apa? Nah, kalau brand A, gue nggak akan sebutin namanya. Kalau brand A, dia nggak punya edukasi yang
seenak upskill, karena upskill kan nggak cuma Tech Lab yang punya, tapi kita ada merchant juga. Jadi kayak kita ngegandeng, gue bakal sebutin lah. Ada namanya Coding Next. Dia bootcamp juga. Tapi kita gandeng buat masuk ke upskill juga. Jadi biar nanti user menentukan dia mau pakai mana nih. Dari upskill-nya sendiri atau dari Coding Next. Itu yang dari edukasi. Jadi edukasinya Tech Lab nggak monopoli, cuma kita doang. Tapi kita ngasih partner lain juga buat masuk. Terus di Tech Lab punya DevTalks. Itu buat community. Menurut pengamatan kita, belum ada platform yang sejenis kita yang bisa mengebangun community kayak DevTalks. Yang khusus IT, rata-rata mereka ke perusahaan, buat ngenalin perusahaan. Nah, kalau kita emang langsung ke developernya. Terus, yang terakhir, Techie Labs bisa ngomong, gue cuma nge-hire orang IT doang. Yang lain masih banyak. Masih fokusnya masih ada yang marketing dan lain. Kalau di Techie Lab, kita cuma IT, teknologi aja. Oke. Kalau pricing-nya gimana? Ada bedanya nggak? Untuk pricing, kita ada inovasi baru, bro. Jadi, kalau orang biasanya kalau pakai kayak jasa semacam headhunter dan lain, itu bayarnya pasti di akhir. Pay per deal. Nah, kalau di Techie Lab sendiri, kita ada biaya langganan. Bro Mario juga pasti tahu biaya langganannya. Jadi, pura-pura nggak tahu. Biar iya. Jadi kita ada biaya langganan inovasi buat startup yang pengen cari talent, terus dia nggak punya talent akuisisi. Oke. Pakai Saya kasih case-nya begini ya. Ardi, saya kasih case-nya gini. Misalkan Pak Ruby Herman, dia mau bikin website, bikin apps untuk Armada Sales-nya. Gitu. Kira-kira untuk satu IT website, apps gitu ya, sama jaringan, dari Bro Ruby Herman bisa hemat berapa banyak kalau gunain Techie Labs dibandingin yang lain? Dari webnya, dari talentnya, ataupun dari educationnya. Nah, gini. Kasih case gitu. Biasanya kalau di perusahaan lain atau startup lain, itu biayanya mahal banget, bro. Jadi, misal nih, mereka ngambil 20% kali 13 gaji dari talent lo. 20% dari 13 gajinya. Tapi kalau pakai angka 10 juta deh. Pakai angka 10 juta untuk misal lo dapat di satu talent itu 15 juta nih bayar ke headhunter. Ke Techie Lab cuma 6 juta, bro. Lo hemat berapa, bro? 8 juta kan? Kita ngebuang 8 juta sebenarnya. Tapi menurut kita kok bisa? Karena menurut kita pelayanan yang paling utama kan cepat. Kita nggak mau perusahaan juga kebeban, apalagi masa pandemi gini, bro. Banyak perusahaan yang collapse, yang mau naik lagi. Itu cocok banget itu. Karena mereka nggak cari talent, nggak usah bingung lagi gitu. Kita udah nyediain langganan. Bahkan dia bisa nyicil juga, bro. Jadi dia nggak akan susah, bro. Anggap aja dia nge-hire satu orang talent akuisisi dari Techie Labs. Dia dikasih talent-talentnya gitu loh. Daripada dia harus pay per deal di akhir bulan, dia gajinya 15 juta. Dia nggak bisa hemat dong 7 juta. Oke. Nggak bisa hemat. 9 juta, sorry. Oke, kalau Bro Ruby langsung mau pakai jasa Techie Labs untuk bikin website, bisa juga nggak? Bisa. Kita kebetulan ada lini namanya Technoplus, bro. Itu khusus buat software development. Jadi nanti kalian butuhnya kayak gimana, nanti tim kita biasanya ngerinci nih. Ini loh, totalnya sekian, misal total 80 juta. Apa aja nih fitur yang kalian dapat. Terus nanti ada garansinya selama 6 bulan. Kalau ada kendala, kalian bisa hubungin. Terus kalau kalian pengen pakai, gue pengen butuh IT lagi nih, tim IT buat di dalam, kita bisa nyediain. Karena kan kita punya Hire Plus buat rekrutmennya. Jadi itu bisa satu paket, dan itu lebih murah lagi, bro. Lebih
lebih nyaman lah buat si perusahaannya. Dia udah mau mulai start, terus mereka udah ke engage sama kita. Kalau talentnya nggak sesuai ekspektasi atau nggak sesuai harapan, bisa dikembaliin? Bisa placement, bro. Gue bisa ganti deh semuanya. Dari Techilab kita bisa ganti kok. Karena menurut kita puasan pelanggan itu nomor 1. Wah. Mantap. Cepat langsung ya. Ganti yang baru. Ganti baru. Tapi ada tapinya, bro. Kadang kan kalau pengen diganti, ternyata perusahaannya nggak bener nih. Nah, ini biasanya kita ada tim dulu, tim investigasi. Bener nggak benernya lu nentuin gimana, Pak Adi? Nanti ada tim, bener nggak bener. Tim independen, bro. Kita punya tim independen buat nanya dulu ke perusahaannya, ke talentnya, apa sih masalahnya. Kalau masih bisa disimpulkan, masih bisa ditembuk, kan bisa jalan bareng tuh. Kalau enggak, kita bisa kasih solution. Tapi kalau ternyata talentnya salah, ya udah kita ganti gitu. Di Techilab ini berapa banyak sih talent saat ini? Nah, sekarang total ada 30.000 lebih, bro. 30.000 lebih dari 30 negara, bro. Dan masa pandemi kemarin kita dapat 30 negara lebih, bro. Dari seluruh benua kita ada, bro. Bahkan India, itu banyak, bro. Bisa jadi sekjen PBB dong, Pak Arjimo. Iya, jadi gue bisa ngomong, mungkin Techilab bisa dijangkau di seluruh dunia sekarang. Karena udah banyak 30 negara lebih gitu loh, platform kita. Kalau usernya sekarang udah berapa banyak? 34.730. Itu yang kalau kliennya? Kalau kliennya udah berapa banyak? Kan kliennya pasti korporasi nih. Berapa ribu nih? Atau berapa ratus? Aduh, kalau kliennya masih 136 sih. Sorry, 137. Karena ada satu masuk kemarin. Satu tadi ya? Iya. Jadi total kliennya, misalnya dari awal tahun 2018 kita udah 137. Cuma mungkin masa pandemi ini berkurang sih. Kenapa? Karena berkurang, kita masih ngasih ngasih solusi-solusi baru buat klien biar dia cepat dapat talent gitu. Kita bakal rilis minggu depan sih solusi barunya. Jadi biar mempermudah umumnya sekarang. Ya, itu kan kejutan, bro, dari Techilab. Jadi kan ini nanti tayangnya nggak besok juga, Pak. Iya. Oke. Mungkin masih 2 tahun lagi kita tayangin. Iya, 2 tahun lagi. Jadi, ini bakal di-cut nggak? Ya kan nanti kan tayangnya nanti. Oke, bro. Jadi kita ada mau bikin paket buat UMKM. Jadi buat jasa rekrutmen tapi cicil. Yang tadi sebenarnya udah ada kisi-kisinya kan. Kita ngasih cicilan. Mereka yang nggak bisa ide saya itu. Ya kan ide yang baik. Saya nggak kaget lagi kayaknya. Apa? Iya. Saya nggak kaget lagi kayaknya itu. Terus ada paket lagi tuh, paket khusus freelancer. Jadi kan sekarang banyak remote tuh. Nah, perusahaan bingung kan mau bayar Techilab, tapi kan harus full time. Nah, Techilab punya paket remote worker. Dan itu bisa mengakomodir talent kita di 30 negara lebih, bro. Karena kita nggak mau lah di talentnya bebas itu pilih ya doang. Bebas pilih mau dari negara mana ya. Itu dia. Jadi dia nggak usah bingung gitu loh. Dan paketnya juga pasti terjangkau sih. Cuma untuk harganya gue belum buka karena belum ini deh. Publish gitu ya. Publish. Baik, kita break dulu, sahabat Eljon. Nanti kita bakal kupas tuntas bagaimana sih strategi Techilab dalam menghadapi persaingan bisnis. Pandemi nanti, Bu. Persaingan bisnis dulu. Nanti ya. Baik, sahabat Eljon, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Startup Gallery sama Techilab. Ya, lanjut ya. Segmen terakhir ya. Segmen terakhir, 5, 4, 3, 2, 1, on. Halo sahabat Eljon, kita masih bersama Ardimo dari Techilab, CEO dan founder dari Techilab, masih bersama sahabat saya juga Ruby Herman. Bro Ardi, sebelum kita ngomongin ke depan, kita rewind lagi.
dulu pada saat di Januari 2018 atau tahun 2018 lah ya. Kan berarti kan lini bisnisnya baru yang rekrutmen lah ya untuk layanin korporasi. Itu gimana cara yakinin perusahaan-perusahaan sampai sekarang sudah sampai 137 klien korporasi? Gimana caranya? Strateginya simpel sih, bro. Strateginya gue nggak pernah ngemuluk-muluk ketika marketingin Techie Labs. Gue selalu nanya kan, kalian punya masalah nggak di teknologi, di produk kalian? Ternyata salah satu kendala mereka itu dari resource. Nah, dari situlah Techie Labs masuk, bro. Buat nanya kebutuhan mereka apa aja nih, apa sih yang bisa Techie Labs bantu. Dulu gue waktu awal-awal harganya miring banget tuh Techie Labs. Karena buat nge-guide talent, nge-guide klien kan. Itu banyak banget tuh. Sampai kita kewalahan sendiri gimana nih ngejainnya kalau banyak kayak gini. Resource sedikit. Sampai kita bikin daftar. Waduh, lumayan juga 10 perusahaan lebih. Talent kita dikit, kebutuhan satu perusahaannya banyak gitu loh. Akhirnya kita waktu awal-awal, kita bus-bus terus tuh. Kita begadang, kita nggak tidur. Buat ngejain nge-placement talent itu, bro. Karena ternyata emang tiap perusahaan tuh kebutuhan IT-nya tuh gede, bro. Apalagi perusahaan IT gede. Salah satunya gue punya klien namanya Ticket.com. Dia waktu awal kerja sama kita, itu mereka lagi perpindahan proses. Karena kan mereka baru diakuisisi kan. Awal-awal Ticket.com diakuisisi tuh. Mereka cuma punya 2 recruiter doang, bro. Nah, akhirnya ada Techie Labs. Ya, waktu itu gue sedikit bangga karena kompetitor kita itu ketika meeting dengan mereka itu banyak kan, bro. Dan pas dia meeting sama gue, itu cuma 1 orang, gue doang. Mas, timnya mana? Timnya lagi ngejain. Jadi saya di sini mewakili. Mereka kaget, bro. Kita ngobrol-ngobrol, akhirnya cocok nih. Oke, kita proses, kita tanda tangan, kita supply talent ke mereka, bro. Berarti memang memainkan ini ya, tanya kebutuhannya, problemnya apa, plus strategi di pricing ya berarti ya, di harganya ya. Oke, bro, permodalan gimana dulu, bro, awal-awal, bro? Modalnya dari mana, bro? Gue modal, visinya gue nggak akan publish ya, bro. Lihat aja, karena dia bukan visi kan, dia perusahaan kan. Jadi sebenarnya gue waktu itu gue udah 3 kali nih ngelobi visi, cuma gagal. Cuma yang pas yang gue dapat investment ini, itu tuh unik sih. Ada salah satu mentor gue itu nge-publish tentang diri gue sama Techie Labs di LinkedIn. Itu rame banget, bro. 100 like lebih, bro. Sampai ada yang komen, terus akhirnya ada yang ngechat. Nge-add gue, nge-add ke di LinkedIn. Ajakin tuh ketemu buat ngobrol di kantornya dia. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga di-invest sama dia. Nah, tapi sehabis itu kita belum di-invest lagi. Cuma terakhir sebelum pandemi kita udah mau ada nih, bro. Cuma karena pandemi ya udahlah, itu jadi hold aja. Jadi sekarang kita nggak terlalu fokus di permodalan dengan visi atau dengan investor. Kita fokus dari internal kita. Gimana caranya kita nge-generate keuangan secara mandiri gitu buat ngadepin masa pandemi ini. Iya. Oke. Kalau tadi Bro Ardi bilang kan karena kebutuhan banyak, berarti kan secara langsung bisa monetize sendiri ya? Iya, benar. Bisa. Makanya ya, menurut saya mungkin kalau di Techie Labs sendiri nggak terlalu butuh banyak dana kan, kalau menurut saya. Butuh sih karena kita punya punya itu, bro, lini yang lebih penting. Upskill itu kan buat mass people tuh. Nggak mungkin dong kita cuma di market terbatas kan. Apa sih biaya terbesar? Apa sih biaya terbesar dalam Techie Labs ini? SDM sih. Menurut kita yang paling mahal tuh SDM. Karena SDM itu kunci dari perusahaan. Ya kalau teknologi semua bisa bikin teknologi, tapi cuma teknologi tanpa SDM gitu loh.
SDM itu paling penting sih. Dan riset. Karena perusahaan lupa dia harus ngeluarin dana riset. Padahal riset itu penting sih. Karena dia itu bisa nentuin kemana tujuan perusahaan ke depan kan. Ya, jadi ini harus menyesuaikan ya antara cash flow, uang masuk sama uang keluar ini ya. Nah, Taking Labs ini karena upgrade terus ya tadi. Nah, itu dia, Bro. Karena pasar ke depan pasti lebih kompleks, semua perusahaan lebih digital lagi, bahkan headhunter yang klasik juga udah mulai digital. Dan yang gede-gede juga udah mulai ke lini kita gitu. Jadi kita harus sudah bisa nampung lah. Tapi kalau platform kita udah jadi, gue yakin banget sih ini bisa jadi enabler, bisa dipakai juga sama headhunter juga gitu. Jadi bisa gak cuma kita yang untung, perusahaan untung, tapi headhunter juga bisa untung juga ke depan gitu loh, Bu. Dengan adanya Taking Labs juga gitu. Ini pertanyaan buat talent, apa sih keuntungannya gabung di Taking Labs dibandingkan dengan gabung di tempat lain? Itu kedua. Apakah kalau sudah bergabung di Taking Labs nggak bisa bergabung dengan mungkin kompetitor atau yang lainnya? Taking Labs itu nggak ada jaminan, Bro. Maksudnya kita nggak ngasih perjanjian apapun ke talent. Mereka bebas. Tapi 30.000 lebih kan? Iya. Tapi kita bisa jamin ketika dia ada masalah, dia boleh datang ke Taking Labs, kita kasih bantuan hukum ke dia. Kalau dia ada masalah hukum dengan perusahaannya. Selama dia masih kerja, kita kasih jaminan itu, Bro. Kalau ada masalah uang? Ya, kalau masalah uang, itu kan internal, Bro. Mungkin bisa ke finansialku. Financial planning. Itu. Iya, financial planning. Jadi biar kalau dia metu, dia bisa ngelola keuangannya. Oke, terus kedua, pertanyaan kedua, apakah dia kalau sudah bergabung di Taking Labs, dia bisa gabung di tempat lain? Bisa banget. Karena kita demokratis, kita nggak mau dia cuma di kita, tapi kita berharap sih mereka masuk ke kita bisa jadi Taking Labs, bisa jadi tech warrior-nya kita, tapi kita ya nggak mungkin lah, kita kan masih platformnya masih kecil, belum gede. Jadi mereka bisa kebuka kemana aja gitu. Kayak Facebook, ketika dia punya Facebook, bisa punya Instagram, bisa punya LinkedIn. Demokratis aja sih. Nggak harus di Taking Labs doang. Gitu. Saya mau tahu bagaimana sih mencocokin mix and match-nya dari Taking Labs. Saya ada klien yang butuh ini. Nah, gimana nih? Tadi kan ada ratusan ribuan ya kan. Mungkin yang sesuai dengan skill-nya gitu. Biasanya kita kalau dari Taking Labs kita kurasi dari hard skill-nya dulu. Nah, pertama itu hard skill. Jadi kita cocokkan dulu hard skill-nya kayak gimana, terus last job-nya dia kayak gimana. Nah, baru ada tahap interview dari kita buat melihat soft skill-nya dia kayak gimana. Percuma dong kalau hard skill-nya bagus, soft skill-nya nggak bagus. Nah, kita biasanya lewati tahap itu. Sebelum ke soft skill yang interview sama kita ada tes juga, Bro. Jadi, tes kepribadian dia setelahnya. Takutnya kan talentnya ngeri kan, kita nggak tahu juga gitu loh. Soalnya banyak talent IT foto loncat. Orang kan ngomongnya kayak gitu. Nah, ya kita juga sebenarnya nggak percaya juga gitu. Tapi mengantisipasi, ya kita ngasih tes kayak gitu, Bro. Iya. Soalnya kan dalam realitanya, setiap orang mungkin kan pengen bertumbuh, pengen berkembang ya. Bener banget. Ada yang dari IT, kalau bisa dia punya startup sendiri, gitu kan. Mungkin seperti itu kan. Nah, itu dialami nggak sih oleh Taking Labs ini? Ya, itu banyak sih. Itu salah satu kendala kita. Banyak developer yang 3 bulan keluar, ada. Nggak mungkin pasti ada. Cuma kita meminimalisir. Biasanya kita ngasih saran sih. Kalau kalian kerja tuh minimal ya jangan 3 bulan juga gitu loh. Karena kalau 3 bulan juga Taking Labs pasti ganti gitu loh. Iya tuh. Setahun lah. Iya. Saya hebat ya, kebuka juga ya. Jadi setahun lah. Normalnya setahun atau 7 bulan lah udah cukup, itu udah lama kalau buat fresh graduate 7 bulan gitu loh. Jangan 3 bulan udah out, 2 bulan udah out, itu bikin repot aja gitu. Tapi kan nggak dipungkiri, memang yang generasi angkatan kerja sekarang kan memang begitu, Pak. Iya, paling bagus 7 bulan loh, 7 bulan paling lama generasi saat ini 7 bulan kerja. Tapi
talent-talent yang di Tekken Lab sendiri selama ini masih bertahan aja tapi di Lama korporasi. kok, lama bro. Bahkan gue ada cerita, ada namanya Hasmi bro. Dia dulu awal-awal dia tuh cuma developer freelance lah. Terus dia masuk ke klien gue, dia dari nol bro, dari developer apa awal, terus akhirnya dia jadi head bro. Bahkan dikasih saham di perusahaannya bro. Terus sekarang dia udah naik tingkat di salah satu startup. Itu udah 2 tahun loh bro. 2 tahun dia bertahan. Jadi awal Tekken Lab dia masih kerja di situ sampai akhirnya dia pindah. Tapi pindahnya itu karena emang dia udah punya kemampuan dia di perusahaan sebelumnya udah dikasih semua. Jadi dia merasa task yang dia kerjain udah challenge baru ya? Iya, challenge baru. Dan dia lebih better lagi gitu. Kan dia udah sampai keliling, udah ke Jepang, ke negara-negara lain. Dari nol loh bro. Dari gajinya dia cuma 4 juta, sekarang udah 20 juta ke atas bro. Oke. Gak berasa. Bocorin gini minta izin nggak? Iya loh, iya. Ya udah, namanya di bip aja ya. Namanya di bip editor kalau nama, gaji. Semua lo ini. Oke. Baik, oke. Kan? Sahabat Eljon yang ingin menghubungi Tekken Labs bisa kemana nih? Website atau mana? Atau apa ya? Kode pos mungkin, PO Box mana? Kode posnya 10160. Enggak, jadi bisa connect ke techinlabs.co. Techinlabs.co ya. Udah ya, itu ya. Iya. Oke, baik Pak Mario, terakhir silakan closing. Ya, terima kasih sahabat Eljon yang setia nontonin kita di episode kali ini. Ini mungkin salah satu solusi lah ya untuk semua perusahaan sekarang. Apalagi tadi ada solusi buat remote worker. Jadi secara cost bisa lebih ditekan lagi. Terima kasih Bro Ardimo, mantap sekali nih insight-nya. Dan silakan Bro Ruby. Ya, demikian sahabat Eljon, semoga acara kali ini bisa bermanfaat buat sahabat Eljon khususnya di bidang startup. Dan jangan lupa sahabat Eljon bisa menyaksikan acara Startup Gallery setiap hari Minggu jam 3 sore. Saya Ruby Herman beserta saya Mario Agustiana Sud. Sampai jumpa di episode berikutnya. Masih di Eljon TV. Yes.